dalam nama Tuhan. Shalom, puji Tuhan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita berjumpa untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Adapun kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini melindungi rumah tangga agar tetap terjaga dan berdiri kokoh. Sebelum kita membahas itu kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan terlebih dahulu kepala kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepada Bapa karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk duduk menikmati kebenaran firman-Mu.
Demikian juga Bapa di surga, Engkau urapi Tuhan setiap hati pendengar, supaya setiap orang Tuhan membuka hati, menunjukkan betapa mereka haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami bermohon kepada Bapa di surga, urapilah Tuhan bibir lidah hamba-Mu, supaya Tuhan apa yang hamba sampaikan benar-benar Tuhan ada yaitu di dalam pengendalian Tuhan, dan juga apa yang hamba sampaikan benar-benar itu berasal dari Engkau. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di surga, biarlah kebenaran-Mu Bapa di surga, kebenaran yang mendatangkan Tuhan, yaitu Bapa di surga berkat yang berlimpah, yang mendatangkan perubahan ke arah yang lebih baik Tuhan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang keluarga merupakan saudaraku pembahasan yang tiada habis-habisnya. Sangat berbeda saudaraku dengan dunia pendidikan, di mana masih ada batas-batas. Seseorang saudaraku dapat menamatkan studinya kalau dia bersungguh-sungguh menjadi seorang pelajar di sekolah dasar atau SD. Demikian juga di SLTP, kalau dia bersungguh-sungguh dapat yaitu menamatkan pelajarannya dengan waktu 3 tahun. Di SLTA pun demikian, dan juga di perguruan tinggi. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau keluarga tidaklah demikian. Tetapi keluarga itu saudaraku, batas penilaian yang dapat diberikan kepada suatu keluarga hanya mungkin setelah orang-orang yang menjalani keluarga itu, apakah dia seorang ayah, apakah dia seorang ibu atau anak-anak, mengakhiri saudaraku hidupnya, baru orang lain dapat saudaraku mengadakan penilaian atau memberikan penilaian adakah dia berhasil atau tidak. Oleh karena itu saudara-saudaraku, karena memang kita tahu tidak ada saudaraku batas yaitu lulusnya suatu keluarga, maka perlu kita saudaraku menjaga, perlu kita melindungi bagaimana supaya rumah tangga itu tetap saudaraku berdiri dengan kokoh. Karena kita tahu saudaraku bahwa rumah tangga adalah faktor penentu bahagia tidaknya seseorang. Karena apa? Di dalam rumah tangga itu saudaraku terhimpun yaitu anggota-anggota keluarga yang terdiri dari ayah, terdiri dari ibu dan juga anak-anak. Saudaraku, apa yang dikerjakan oleh sebuah rumah tangga? Yang dikerjakan oleh sebuah rumah tangga adalah menciptakan saudaraku kerukunan, keharmonisan di antara anggota-anggota keluarga yang ada di dalam himpunan suatu keluarga. Oleh karena itu saudaraku, untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan ini tidak seperti membalik tangan, tidak. Tetapi perlu saudaraku ada usaha masing-masing unsur yang ada di dalam rumah tangga ini, yaitu berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak saudaraku, kita tahu bahwa setan iblis roh jahat tidak senang apabila rumah tangga kita berdiri tegak dengan kokoh. Setan iblis tidak mau, tetapi kemauan setan bagaimana saudaraku supaya rumah tangga itu rusak. Karena apa? Karena begitu rumah tangga rusak, maka sepertinya tidak ada lagi arti hidup ini. Sepertinya saudaraku hidup ini sudah tidak berguna. Karena apa saudaraku? Karena memang inti daripada kebahagiaan adalah terletak dari suasana seperti apa saudaraku yang ada di dalam rumah tangganya. Maka kita lihat saudaraku dari awal, yaitu ketika Tuhan meletakkan lembaga rumah tangga, yaitu rumah tangga Adam dan juga Hawa. Kita tahu saudaraku, iblis saudaraku berusaha untuk menggoda, menjatuhkan atau merusak saudaraku keluarga yang dibentuk oleh Tuhan secara utuh. Demikian juga saudara-saudara, setan iblis roh jahat sampai sekarang ini pun selalu berusaha mengintai dan juga mencari kesempatan bagaimana dapat merubuhkan rumah tangga yang utuh, bagaimana dapat menghancurkan rumah tangga saudaraku yang terbangun. Oleh karena itu saudara-saudara, karena kita tahu adalah rumah tangga yang paling penting, keluarga lah yang paling penting dari segala sesuatu. Seperti apapun saudaraku, keberhasilan karir seseorang, pendidikan seseorang, dan bagaimanapun banyak harta seseorang, kalau kita lihat saudaraku rumah tangganya tidak utuh, rumah tangganya berantakan, sepertinya orang itu tidak menjadi sesuatu yang menarik bagi kehidupan kita. Sepertinya nilai hidup orang itu saudaraku anjlok. Derajat orang itu sepertinya saudaraku rendah. Karena apa? Gagalnya rumah tangga akan menentukan seperti apa saudaraku hormat tidaknya seseorang. Oleh karena itu saudara-saudaraku, karena kita tahu, ya seperti pengarang lagu juga yang mengatakan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, bahkan mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Saya sangat setuju saudaraku.
Bahwa seberhasil apapun kita saudaraku, kalau keluarga kita tidak yaitu berhasil, sepertinya tidak ada guna. Maka pada hari ini saudara-saudara, karena kita tahu setan, iblis, roh jahat, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab saudaraku 1 Petrus pasal 5 ayat 8, apa dikatakan di sini? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita tahu bahwa musuh rumah tangga adalah iblis. Kalau kita tahu saudaraku bahwa ada musuh yang selalu saudaraku berusaha untuk mengintai atau menghancurkan sebuah rumah tangga, apa yang hendak kita lakukan? Saya ingin menyampaikan kepada kita 4 rahasia bagaimana melindungi rumah tangga. Yang pertama saudara-saudaraku, bahwa tembok pelindung yang sangat ampuh untuk melindungi rumah tangga supaya tetap terjaga berdiri kokoh adalah kasih. Yang kedua adalah kesetiaan. Yang ketiga saudaraku adalah pengampunan. Lalu yang keempat adalah doa. Saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Tuhan, langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam rumah tangga, adakah dia seorang ayah, adakah dia seorang ibu atau anak-anak, setiap orang-orang ini saudaraku harus berupaya, harus berusaha, harus bersungguh-sungguh untuk melindungi rumah tangganya dengan kasih. Apa itu kasih saudaraku? Kasih itu adalah pemberian yang terbaik atau perbuatan tindakan yang terbaik yang diberikan kepada sesama. Itulah kasih. Jadi kasih itu adalah pemberian yang terbaik kepada sesama. Misalkan saudaraku seorang ayah yang mengatakan bahwa dia adalah mengasihi istri dan juga anak-anaknya, maka seorang ayah ini saudara-saudaraku akan selalu berpikir hal apa yang terbaik yang bisa diberikan kepada istrinya, hal apa yang terbaik yang bisa diberikan kepada anak-anaknya, hal apa yang bisa dipersembahkan yang terbaik bagi rumah tangganya. Tentu saudara-saudaraku, seorang ayah yang berkeinginan memberikan yang terbaik bagi rumah tangganya, yang pertama saudaraku, dia harus menjadi imam di dalam rumah tangga. Dia harus saudaraku menjadi imam yang baik, yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik dalam yaitu perhatian kepada istri, perhatian kepada anak-anak, dan perhatian kepada keutuhan rumah tangga. Yang kedua saudaraku, seorang ayah itu haruslah saudaraku menjadi pribadi yang rajin untuk mencari nafkah, menjadi pekerja yang serius saudaraku mengerjakan setiap pekerjaan. Karena bagaimanapun kerukunan rumah tangga itu juga bisa tercipta apabila saudaraku kebutuhan sandang, pangan, dan papan saudaraku tersedia di dalam rumah tangga tersebut. Supaya tersedianya sandang, pangan, dan papan ini, maka seorang ayah saudara-saudara yang sudah berumah tangga, yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap istri dan juga anak-anaknya, dia tidak boleh malas saudaraku. Tetapi dia harus saudaraku, yaitu tepat bangunnya pada pagi hari. Demikian juga terukur saudaraku, setiap jam kerjanya, setiap waktu yang ada selalu dipergunakan dengan sebaik mungkin. Tidak ada waktu saudaraku yang terboroskan dengan sia-sia. Hanya saudaraku yang kasih ngobrol saudaraku ke sana kemari, tidak. Hanya menghabiskan waktunya saudaraku hanya kongko-kongko dengan orang lain, tidak. Tetapi seorang ayah saudara-saudaraku yang ingin memberikan yang terbaik bagi istri dan juga bagi anak-anaknya. Selalu saudaraku, setiap ada pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh tangannya, setiap ada pekerjaan perbuatan yang bisa dikerjakan, selalu dilakukan. Karena apa? Kebutuhan keluarga. Setiap berganti hari demi hari, sudah pasti ada pengeluaran. Sudah pasti saudaraku yang kasih sejumlah dana yang harus dibutuhkan untuk apa saudaraku? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang ayah yang mengasihi saudaraku, istri dan juga anak-anaknya selalu tampil menjadi teladan, menjadi figur saudaraku yang dapat saudaraku dicontoh, yang dapat saudaraku diteladani oleh istri dan juga anak-anaknya. Terlebih kepada anak-anak. Sebab apa? Anak-anak tidak hanya belajar saudaraku dari apa yang dikatakan oleh orang tua, tetapi anak-anak itu lebih banyak belajar dari apa yang dilihat dari papa dan juga mamanya. Kalau dia lihat saudaraku, papa dan mamanya adalah seorang pemalas, jangan heran kalau suatu hari anakmu itu malas. Demikian juga saudara-saudaraku, kalau dilihat papa dan mamanya itu ada seorang papa dan mama yang keluyuran tidak jelas kemana-mana saudaraku, suatu hari jangan salahkan anakmu kalau hidupnya liar, tidak beraturan. Demikian juga saudaraku, seorang istri harus yaitu membangun rumah tangganya dengan kasih.
Dengan adanya kasih di dalam hati seorang istri, maka istri itu saudaraku menjadi pengurus rumah tangga yang baik. Dia saudaraku menjadi penolong terhadap suami. Seorang istri saudaraku yang diliputi oleh kasih yang mendalam, kasih yang meluap saudaraku. Dia akan hormat kepada suaminya. Dia saudara-saudara yang kekasih akan selalu menjaga saudaraku harga atau kehormatan suaminya. Demikian juga saudaraku, dia akan terus tanpa mengenal lelah akan memberikan yang terbaik dan yang terbaik kepada anak-anaknya. Demikian juga anak tidak boleh berpangku tangan untuk tidak memberi yang terbaik bagi rumah tangganya dalam kasih. Seorang anak saudaraku yang diliputi oleh kasih yang berasal dari Tuhan, dia selalu harus berpikir sesuatu apa yang bisa dipersembahkan kepada ayahnya, kepada ibunya. Ayah dan ibu saudaraku tidak terlalu banyak sebenarnya menuntut sesuatu kepada anak-anaknya. Seorang ayah dan seorang ibu juga sudah merupakan saudaraku sangat bahagia apabila dilihat anak-anaknya itu menjadi pribadi yang taat, pribadi yang hormat saudaraku, yang mudah diarahkan. Hal-hal seperti ini saudaraku sudah merupakan yang terbaik yang bisa dinikmati oleh papa dan mamanya. Tetapi kalau seorang pembangkang saudaraku, seorang saudaraku yang tidak taat setiap perintah atau mungkin saudaraku pekerjaan-pekerjaan ditugasi tidak dilakukan atau mungkin ditunda-tunda, itu adalah sesuatu saudaraku yang mendatangkan kekesalan. Itu adalah sesuatu saudaraku yang mendatangkan ketidakbahagiaan di dalam hati dan papa. Jadi yang pertama saudaraku, bagaimana untuk dapat melindungi rumah tangga kita supaya tetap terjaga dan juga berdiri dengan kokoh. Masing-masing yang ada di dalam rumah tangga harus melindunginya dengan kasih. Yaitu masing-masing saudaraku berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi sesama anggota keluarga. Berpikir saudaraku, perbuatan yang terbaik apa yang bisa dipersembahkan, harus itulah yang kita lakukan. Yang kedua saudara-saudaraku, melindungi rumah tangga dengan kesetiaan. Kesetiaan adalah merupakan hal yang sangat penting yang harus saudaraku dijunjung masing-masing anggota keluarga. Apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak-anak, kesetiaan itu saudaraku harus saudaraku dikalungkan, harus itu saudaraku selalu yang mengisi waktu, yang mengisi setiap saudaraku aktivitas yang kita lakukan. Sebab apa dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, di dalam kitab Amsal yang pasal yang ketiga, firman Tuhan saudaraku mengarahkan kepada kita supaya kesetiaan itu sesuatu yang penting yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang keempat, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya apa saudaraku? Kesetiaan itu harus selalu saudaraku melekat di dalam kehidupan kita. Tidak boleh saudaraku yaitu kesetiaan itu terlepas dalam diri kita. Baik kita saudaraku dilihat orang atau tidak dilihat orang, tetapi kita harus saudaraku harus yaitu saling bersetia. Terlebih yaitu kepada pasangan suami istri. Sejak engkau membacakan ikrar kesungguhanmu menjadi satu kesatuan dengan kekasihmu, baik yaitu dalam suka dan duka, bahwa engkau akan selalu hidup bersama dengan dia, baik dalam miskin dan juga kaya, engkau selalu setia kepada dia. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, kita harus saling setia. Karena apa saudara-saudara kekasih? Karena kesetiaan itu akan saudaraku menghasilkan kesejahteraan, menghasilkan ketenteraman bagi setiap keluarga. Sebagai engkau seorang suami, kesetiaanmu harus tertuju 100% kepada satu-satunya istrimu. Ketika ikrar engkau bacakan, ketika ikrar pernikahan suci saudaraku engkau perkatakan, apa yang terjadi saudaraku? Berarti hatimu sudah berlabuh, yaitu di dalam saudaraku hati istrimu. Tambatan cintamu saudaraku sudah menyatu di dalam hati pasanganmu. Artinya apa? Bahwa setia haruslah saudaraku kita junjung
sampai maut memisahkan. Seorang laki-laki atau seorang ayah yang sudah memiliki seorang istri tidak boleh lagi saudaraku tergoda untuk saudaraku mengagumi betapa menariknya wanita lain baginya. Demikian juga seorang istri saudara-saudaraku tidak boleh lagi saudaraku mengobarkan saudaraku yaitu gairah untuk saudaraku mengagumi betapa tampannya laki-laki orang lain, tidak. Tetapi pernikahan harus diikat dengan saling setia seorang terhadap yang lain. Setiap pasangan suami istri saudara-saudara hendaknya terus mengingat dan mengobarkan ayat firman Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Maliaki pasal yang kedua. Kitab Maliaki pasal yang kedua ayat 15 dan ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, Dia katakan dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi kesetiaan itu saudara-saudaraku merupakan tuntutan Tuhan yang harus saudaraku kita kalungkan di dalam hidup kita, yang harus kita tuliskan saudaraku di dalam hati yang paling dalam. Apapun saudaraku persoalan yang bisa menimpa atau yang membuat saudaraku perselisihan di antara pasangan suami istri, kiranya kita berusaha saudaraku untuk tidak mengeluarkan kata-kata cerai. Untuk tidak menuntut saudaraku perceraian oleh karena permasalahan atau persoalan. Sebab apa saudaraku? Karena Tuhan yang menjadikan kita Tuhan yang esa, merupakan saudaraku teladan yang paling baik dalam kehidupan kita. Di mana saudaraku Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus merupakan satu kesatuan yang saling setia. Yang tidak pernah saudara yang kekasih ada ketidaksetiaan. Demikian juga setiap rumah tangga yang sudah dipersatukan oleh Allah, yang sudah Tuhan bangun saudaraku, Tuhan kukuhkan rumah tangganya di dalam rumah tangga yang suci, tidak boleh saudaraku dirusakkan oleh perceraian. Sebab apa? Rumah tangga yang terbangun dengan utuh, dengan kokoh, menunjukkan betapa, hai engkau Bapa, hai engkau Ibu, engkau telah memberikan teladan yang terbaik ketika engkau terus berjuang melindungi rumah tanggamu dengan kesetiaan. Anak-anakmu bahagia melihat di mana dia lihat saudaraku, papa dan mamanya saling setia. Saya ingin katakan kepada saudara, hadiah yang terbaik dari semua pemberian yang pernah diberikan orang tua, yaitu kepada anaknya, tidak ada tandingannya. Tidak ada saudaraku yang bisa menyamai ketika saudaraku seorang ayah dipastikan oleh si anak mengasihi mama mereka. Hadiah yang terbaik yang dapat diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya ketika ayahnya dipastikan bahwa ayahnya itu sangat setia, sangat mengasihi ibunya. Demikian juga saya mau katakan kepada engkau, hai ibu, hadiah yang terbaik yang bisa engkau berikan kepada anak-anakmu, jika anak-anakmu memastikan betapa engkau setia kepada ayahnya, betapa engkau setia kepada papanya. Ketika itu yang kau lakukan, maka anak-anakmu dibahagiakan, disenangkan. Dengan demikian juga saudara-saudaraku, tentunya anak kita pun akan setia terhadap kita sebagai orang tuanya, sebagai papa dan mama. Anak-anak kita saudaraku akan berlomba-lomba untuk saling setia, menghormati papa dan mamanya. Tentu dengan penghormatan yang diberikan oleh anak-anak kita kepada kita, kita pun akan terus mengasihi anak-anak kita dengan setia, menumbuh kembangkan mereka saudaraku dengan kesetiaan, menuntun mereka, membawa mereka kepada keberhasilan, baik saudara yang kekasih dalam dunia pendidikan,
dan juga saudaraku ke dalam dunia pekerjaan, dan juga kepada pendewasaan sampai mereka tiba saatnya berumah tangga. Kesetiaan itu akan terjalin di dalam rumah tangga kita. Itulah yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana saudaraku membangun dan juga menjaga, melindungi rumah tangga kita supaya tetap terjaga agar berdiri kokoh. Rahasia yang ketiga adalah pengampunan. Pengampunan sangat diperlukan saudaraku di dalam kehidupan. Karena apa? Sebaik-baik orang tidak akan bisa mempertahankan diri untuk selalu saudaraku berdiri tegap tanpa pernah mengalami kesalahan, tanpa pernah saudara yang kasih melakukan kekeliruan. Tetapi setiap orang saudara-saudaraku, suatu hari pasti ada kekeliruan, ada kelengahan, ada tindakan-tindakan yang sifatnya itu mungkin menyakiti, yang sifatnya itu mengecewakan, yang sifatnya itu mungkin mempermalukan. Tetapi bagaimana kalau seseorang saudaraku yang jatuh kepada kesalahan? Apakah harus terbiarkan atau haruskah kita menjadi hakim untuk menghukum dia? Tidak. Di dalam sebuah rumah tangga harus ada pelindung pengampunan yang bisa diberikan kepada siapa yang melakukan kesalahan. Harus saudaraku yang kasih ada ketersediaan untuk memberikan pengampunan kepada siapa saudaraku, kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, kepada anggota keluarga yang sudah sadar dan bersungguh-sungguh berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setiap keluarga harus saudaraku mengalirkan pengampunan kepada anggota keluarga semacam ini. Sebab apa? Di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan yang kita terima dari Tuhan ditentukan sejauh mana kita memberi pengampunan terhadap orang lain yang melakukan kesalahan terhadap kita. Ukuran saudaraku, pengampunan yang bisa kita terima dari Bapa Pencipta langit dan bumi ditentukan seperti apa saudaraku ketulusan kita mengampuni orang berbuat salah kepada kita. Jadi kalau ada dari anggota keluarga yang salah, yang keliru, yang lengah, yang mungkin menyakiti kehidupan kita, kita tidak boleh menaruh dendam. Sebab apa? Pengampunan membangun rumah tangga, tetapi dendam menghancurkannya. Sekali lagi saya katakan saudaraku, pengampunan itu membangun rumah tangga, tetapi dendam saudaraku menghancurkan rumah tangga. Maka tidak perlu saudara-saudara kita saling mendendam seorang terhadap yang lain. Tetapi yang Tuhan mau, hendaknya setiap anggota keluarga yang tertimbun di dalam satu rumah tangga saling melepaskan pengampunan. Sama seperti Petrus ketika berkata saudaraku kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada orang yang bersalah kepadaku, berapa kali ku ampuni? Cukupkah 7 kali? Tetapi Yesus berkata tidak. Jikalau ada orang yang berbuat salah kepadamu, maka engkau harus melepaskan pengampunan kepada dia 70 kali 7 kali. Apa artinya ini saudara-saudaraku? Selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada kesempatan, pengampunan harus terus mengalir dan mengalir dalam diri kita. Pengampunan harus selalu saudaraku ada yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itulah ketetapan dan juga patokan yang harus kita taati. Puji Tuhan. Yang keempat saudaraku, bagaimana melindungi saudaraku rumah tangga supaya tetap saudaraku terjaga dan berdiri kokoh. Yang keempat adalah lindungilah rumah tanggamu dengan doa. Saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Tuhan, doa ibarat yaitu sebuah rumah saudaraku. Doa itu adalah
seperti atap. Atap dalam sebuah rumah sangat diperlukan. Karena apa? Ataplah yang melindungi, yaitu rumah dan juga orang yang berdiam di rumah itu terhadap teriknya matahari. Demikian juga saudaraku, ataplah yang melindungi, yaitu rumah, supaya tidak sampai bocor ketika hujan turun. Jadi doa itu saudaraku diumpamakan seperti atap sebuah rumah. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, doa haruslah menjadi pelindung. Haruslah salah satu yang menjadi pelindung saudaraku, yang dapat membentengi rumah tangga kita. Itulah sebabnya ketika Yesus saudaraku lagi berdoa di Taman Getsemani, begitu dia berdoa, dia coba meluangkan waktu memperhatikan murid-murid yang sedang ada saudaraku di taman, tetapi dengan jarak yang agak berbeda atau cukup jauh. Ketika Yesus saudaraku melihat itu murid-muridnya, ternyata selagi Yesus saudaraku berdoa, murid-murid itu tertidur. Padahal saudaraku, Yesus sangat mengharapkan ketika dia berdoa di tempat yang berbeda, dan juga kiranya murid-murid ini saudara-saudaraku berdoa juga dengan cara yang sama. Ternyata murid-muridnya tidak berdoa. Lalu apa yang terjadi? Yesus berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berdoalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kita tahu saudara-saudaraku bahwa doa itu adalah benteng yang dapat saudaraku melindungi keutuhan keluarga, atau yang melindungi saudaraku keluarga dari serangan-serangan iblis. Kita tidak tahu saudara-saudaraku dari mana setan iblis roh jahat yang hendak ingin mengganggu kesejahteraan rumah tangga, yang hendak ingin saudaraku merusakkan keutuhan rumah tangga, atau yang berusaha untuk merampas berkat-berkat dari rumah tangga. Kita tidak pernah tahu. Demikian juga kita tidak pernah tahu seberapa jahat saudaraku rancangan orang lain terhadap keluarga kita. Seberapa buruk saudaraku yang kasih rencana-rencana orang lain yang hendak merusakkan rumah tangga kita. Karena memang kita tidak tahu. Sebagai manusia yang sangat terbatas, dalam keterbatasan kita, mari setiap anggota rumah tangga bangun mesbah doa di dalam rumah tanggamu. Bangun mesbah doa supaya tidak jatuh saudaraku kepada keterpurukan, supaya tidak jatuh saudaraku kepada kehancuran. Maka doa itu saudaraku menjadi alat yang ampuh, alat saudaraku yang sempurna untuk membentengi saudaraku segala sudut-sudut keadaan rumah tangga kita. Selain daripada doa itu berfungsi sebagai alat yang membentengi keutuhan rumah tangga kita, alat yang membentengi saudaraku supaya berkat kita jangan tercuri oleh kuasa kegelapan, atau jangan sampai saudara-saudaraku berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita hilang dengan begitu saja. Perlu ada doa saudaraku menjadi benteng yang kuat memagari dan melindunginya. Selain itu saya mau katakan kepada saudara, doa itu juga berguna untuk melimpahi kita dalam mengasihi, dalam menjaga kesetiaan, dan juga dalam memberi pengampunan. Sebab apa? Semakin engkau, hai Bapa, banyak berdoa untuk istrimu, semakin demikian juga engkau mengasihi dia. Kalau mungkin ada perasaan ketidaknyamanan atau ada intiman lagi di dalam hubunganmu dengan pasanganmu, sepertinya ada kekeringan-kegersangan, mari coba introspeksi. Mungkin selama ini engkau sudah tidak tertarik lagi mendoakan pasanganmu. Engkau sudah tidak suka lagi mendoakan dia, karena engkau mungkin terlalu teringat dengan kepahitan yang kau alami dari perbuatan pasanganmu sendiri. Saudara-saudaraku, mari lepaskan pengampunan kalau engkau merasa pahit dari pasanganmu. Lepaskan pengampunan kalau pasanganmu pernah mengecewakan engkau. Melalui apa? Melalui doa. Semakin engkau doakan dia, semakin kasihmu melimpah kepada dia. Semakin banyak engkau doakan dia, saudara-saudaraku,
cintamu kepada dia semakin berkobar. Demikian juga saudara-saudaraku, cinta kasih sayang ayah dan ibu akan semakin meluap saudaraku, ketika ayah dan ibu selalu meluangkan waktu mendoakan anak-anaknya. Demikian juga saudaraku, anak yang selalu saudaraku meluangkan waktu berdoa untuk kesejahteraan papa dan mamanya akan membuat saudaraku cinta kasih sayang anak itu semakin meluap-luap. Kesetiaan anak itu juga saudaraku semakin meluap. Dan juga saudaraku, kalau ada kesalahan, kegelapan, baik perkataan dan juga perbuatan ayah dan papa mereka, anak pun saudaraku akan mudah melepaskan pengampunan kepada ayah dan ibunya. Sebab apa saudara-saudaraku? Anak yang gemar mendoakan papa dan mamanya, membuat kasih kesetiaan, membuat pengampunan itu saudaraku meliputi kehidupannya. Inilah saudara-saudaraku benteng yang hendaknya saudaraku kita pergunakan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan rumah tangga kita. Kalau ini yang kita lakukan saudara-saudaraku, masing-masing sebagai seorang ayah, seorang ibu, baik anak-anak yang Tuhan karuniakan sebagai buah cinta kasih yang pernikahan, sudah menjadi satu kesatuan yang utuh saudaraku. Saling saudara berlomba-lomba untuk membentengi rumah tangganya, dan juga menunjukkan betapa rumah tangganya adalah harta yang paling berharga. Rumah tangga itu saudara-saudara yang kasih adalah segalanya. Ketika rumah tangga saudaraku tercipta kerukunan dan keharmonisan, saya yakin seorang ayah yang hendak pergi bekerja, dia akan pergi bekerja saudaraku dengan penuh keseriusan, penuh kesungguhan. Karena damai sejahtera saudaraku yang terjadi dalam rumah tangganya akan memberi semangat yang baru bagi dia untuk mengerahkan waktu dan tenaga dan pikirannya untuk melakukan pekerjaan yang terbaik. Demikian juga kesejahteraan dan juga kerukunan, keharmonisan yang tercipta dalam rumah tangga akan mendatangkan kegairahan yang baru, semangat yang baru saudaraku, sukacita yang baru, sehingga seorang ibu rumah tangga akan terus dengan semangat saudaraku mengarahkan waktu, tenaga dan pikirannya memberi saudaraku yang terbaik, dengan dia itu mengurus rumah tangganya sebaik-baiknya tanpa saudaraku berkeluh kesah, tanpa saudaraku yang kasih, yaitu menganggap dirinya seperti direndahkan oleh begitu banyaknya pekerjaan. Tetapi saudaraku, damai sejahtera yang tercipta di dalam rumah tangganya akan selalu saudaraku memberikan semangat yang baru baginya. Demikian juga saudara-saudara yang kasih, anak-anak pun akan berkobar semangatnya. Saudara-saudaraku, kalau dia seorang pelajar, dia akan pergi ke sekolah dengan damai sejahtera, dan juga setiap pendidikan atau mungkin setiap pelajaran yang diikuti akan dapat saudaraku diterima dengan baik. Karena apa? Rumah tangga yang bahagia akan menciptakan kepribadian yang bahagia bagi diri si anak. Rumah tangga yang rukun dan harmonis dan saudara yang kasih akan membuat yaitu si anak ini untuk selalu bergairah dan bersemangat mengikuti mata pelajaran yang disuguhkan oleh guru-guru pengajar di sekolah di mana dia berada. Oleh karena itu sudah-sudah yang Tuhan kasihi, inti daripada kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengar pada hari ini, siapapun dari antara saudara, sadarilah arti betapa pentingnya keluarga dalam dirimu. Sadarilah saudara-saudaraku arti betapa pentingnya keluarga itu dalam dirimu. Sebab apa dikatakan oleh firman Allah di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Dalam kitab 1 Timotius pasal yang kelima ayat 8 dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dia katakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Kehendak Tuhan supaya setiap orang saudaraku peduli tanggung jawab terhadap sisi rumah tangganya. Tidak boleh ada yang melepaskan diri dari tanggung jawab ini. Baik engkau sebagai seorang suami, engkau harus lindungi rumah tanggamu dalam kasih.
Engkau lindungi rumah tanggamu dalam kesetiaan. Engkau lindungi rumah tanggamu dalam pengampunan. Engkau lindungi rumah tanggamu dalam doa. Saya harap saudara-saudaraku, siapapun dari antara saudara yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini, saya ingin membagi pengalaman di dalam keluarga kami. Sejak saya mengawali saudaraku, bahtera rumah tangga itu pernikahan, kami saudaraku sudah berkomitmen bahwa setiap pagi harus bangun. Lalu saudaraku berkumpul. Kami sebagai suami istri bersama dengan anak-anak untuk apa? Mengadakan mesbah keluarga. Yaitu mengadakan doa saudara-saudaraku. Karena kami tahu doa itu adalah kekuatan. Doa itu adalah kubu pertahanan, benteng yang menjaga. Dan juga doa itu saudaraku merupakan alat yang dapat memberi semangat menyelesaikan setiap pekerjaan. Ibu saya pernah berkata kepada kami anak-anaknya, setengah dari pekerjaan yang kita kerjakan dapat terselesaikan oleh kekuatan doa. Jadi boleh kita kata saudaraku, dari 100% pekerjaan yang kita kerjakan itu 50% dapat terselesaikan hanya dengan kekuatan doa. Apa maksudnya ini? Iya. Apa langsung saudaraku pekerjaan itu terselesaikan 50% dengan doa? Tentunya tidak demikian. Tetapi mungkin yang dimaksud oleh ibu saya bahwa 50% setiap pekerjaan yang kita kerjakan itu terselesaikan oleh kekuatan doa. Karena Tuhan beri saudaraku, begitu kita mengamenkan semua doa-doa, di mana sebelumnya kita bermohon, Tuhan tolonglah supaya ketika saya bekerja saya beroleh kekuatan. Ketika saya bekerja ada kegembiraan, ada kesenangan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Setiap pekerjaan yang saya kerjakan itu kiranya Tuhan buat, yaitu menghasilkan tuahan yang terbaik, mendatangkan itu keberhasilan. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tetap saudaraku, pekerjaan yang kita kerjakan itu 100% harus kita kerjakan. Tetapi mungkin yang dikatakan itu 50% itu sudah terselesaikan itu dengan adanya semangat, ada gairah yang luar biasa. Itulah sebabnya bagi saya, bagi istri saya dan juga bagi anak-anak saya, sampai hari ini saudara-saudaraku, tidak ada hari yang kami lalui tanpa kami saudaraku berhimpun, beribadah setiap pagi harinya. Di dalam peribadatan pagi itu kami saudaraku mengangkat pujian, berdoa, membaca firman Allah secara teratur, secara berurutan, dimulai dari kitab Kejadian, satu hari satu pasal, demikian sampai itu kepada kitab Wahyu. Setelah selesai saudaraku ulang lagi dari kitab Kejadian, sampai selesai lagi sudah kitab Wahyu. Sebelum anak-anak saya memang bertumbuh menjadi besar, sibuk yaitu dalam studi dan juga pekerjaan mereka. Ketika anak kami masih kecil atau ketika kami memulai rumah tangga sudah waktu itu, kami berdua berkomitmen untuk membaca firman Allah 3 pasal tiap hari. Tetapi seiring dengan bertumbuhnya anak-anak, dengan kepadatannya jadwal, akhirnya kami hanya berkomitmen untuk membaca 1 pasal tiap hari. Dan itu saudaraku berlangsung dari sejak menikah sampai hari ini. Sebagai salah satu wujud daripada kepedulian. Karena apa? Oh, seorang terhadap yang lain bisa kuat karena saling mendoakan, saling menopang. Itulah bentuk perhatian. Maka dikatakan oleh firman Allah saudaraku, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, jadi bukti pemeliharaan kita terhadap yaitu saudaraku, keluarga sesi rumah tangga kita. Setiap orang harus mengembangkan kasih, mengembangkan kesetiaan, mengembangkan pengampunan, dan juga mengembangkan doa. Tercipta saudaraku di dalam rumah tangganya. Yang kedua saudaraku, mari kita memprioritaskan keluarga dari segala kegiatan lainnya.
Banyak kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan. Tetapi dari semua kegiatan yang ada, hendaknya ada prioritas yang paling utama. Dari semua kegiatan yang bisa kita lakukan, yang mungkin bisa menyita waktu kita, keluarga paling terutama. Urusan-urusan keluarga harus diutamakan. Kalau urusan keluarga saudaraku sudah kita selesaikan dengan baik, kita kerjakan dengan baik, maka urusan yang lainnya akan mengikut terkerjakan dengan baik. Rumah tangga adalah ukuran atau takaran hormat tidaknya dirimu. Strata rumah tangga saudaraku, jenjang atau level rumah tangga di mata Tuhan dan juga di mata masyarakat ditentukan saudaraku seserius mana engkau mengurusi rumah tanggamu, menjaga keutuhan rumah tanggamu, memajukan rumah tanggamu, membahagiakan rumah tanggamu. Itulah saudaraku menjadi takaran atau ukuran atau strata hidup saudaraku yang bisa dibaca, yang bisa dilihat oleh masyarakat lingkungan di mana kita berada. Karena kita tahu saudaraku, ini menjadi takaran atau penilaian yang bisa diberikan orang lain kepada kita. Terlebih saudaraku yang bisa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebab apa saudaraku? Keesaan Bapa, keutuhan Bapa itu hendaknya saudaraku tercipta saudaraku di dalam anak-anaknya. Terlahir dalam diri anak-anaknya. Terpraktekkan di dalam diri anak-anaknya. Itulah sebabnya dari segala saudaraku kegiatan yang bisa kita lakukan, mari saudara-saudara prioritaskan kegiatan yang terbaik, kepedulian, baik waktumu kepada keluargamu, baik yaitu tenagamu yang kau berikan kepada keluargamu, dan kelebihan-kelebihan yang kau miliki, berikan itu saudaraku kepada keluarga. Dengan keluarga saudara-saudaraku berdiri kokoh dengan utuh, berdiri seperti apa yang diharapkan, maka terciptalah saudaraku lingkungan yang kuat. Lingkungan keluarga yang kuat saudaraku akan menciptakan masyarakat yang kuat, dan masyarakat yang kuat saudaraku akan menentukan bangsa dan negara yang kuat. Rumah tanggamu menjadi kunci saudaraku memberkati rumah tangga atau rumah tangga yang lain. Mari saudara-saudaraku, mari kita mulai dari rumah tangga kita, dari diri kita. Kalau ini yang kita lakukan, Tuhan saudara-saudaraku disenangkan, Tuhan dibahagiakan, Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepada Bapa di surga. Kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini berbicara tentang melindungi rumah tangga kami supaya tetap terjaga, berdiri dengan kokoh. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa setiap anggota keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan juga beberapa anak-anak yang ada dalam rumah tangga kami merupakan satu kesatuan yang harus sama-sama bekerja sama untuk menjaga, melindungi rumah tangga supaya tetap tercipta kerukunan, keharmonisan, supaya rumah tangga itu berdiri kokoh. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bermohon kepadamu, karena kami tahu setan, iblis, roh jahat tidak suka apabila rumah tangga kami berdiri dengan kokoh. Kami bermohon kepada Bapa di surga, biarlah masing-masing unsur yang ada dalam rumah tangga ini tetap Tuhan menjaga dirinya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetap Tuhan mempersembahkan dirinya, tetap Tuhan memiliki persekutuan yang intim dan juga yang memiliki hubungan yang dekat, akrab dengan Engkau Bapa, sehingga tidak ada celah bagi iblis, setan, roh jahat merusak keutuhan rumah tangga kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di surga. Biarlah Bapa di surga, Engkau tetap Tuhan menjadi kubu, benteng yang kuat. Engkau Tuhan menjadi Bapa di surga tempat pelindung di dalam setiap Tuhan
perjalanan bahtera rumah tangga kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di sorga. Sekali lagi Bapa, hamba serahkan setiap keluarga demi keluarga. Biarlah tetap Tuhan berdiri tegak. Biarlah keluarga demi keluarga berlomba-lomba Tuhan untuk saling melindungi seorang terhadap yang lain sesuai dengan patokan firman Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.